Sahabat TWD semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, semoga tambah sukses, rezekinya berlimpah, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini Teh Widya sedikit berbeda karena mau berbagi kisah sahabat kita yang dijadikan pemuas nafsu oleh sang majikan. 6 bulan yang lalu Teh Widya itu pergi liburan sama majikan ke Bahrain dan majikan menyewa satu villa karena kita itu 2 mingguan di sana. Dan itu villanya itu di pinggir pantai. Dan setiap malam atau setiap sore kita bisa jalan-jalan karena para pekerja majikan juga dibawa, yaitu ada 4 orang. Dan salah satunya itu Teh Widya. Nah, di sore hari saat kita jalan-jalan di pinggir pantai, Teh Widya itu bertemu seseorang saudara kita yang dari Indonesia, yang dari Jawa Timur, inisialnya Mbak E. Teh Widya nggak ceritakan nama aslinya ya. Dia itu sedang duduk di bawah pohon kurma dan Teh Widya menghampirinya. Biasa kalau kita ketemu sama sesama Indonesia itu bahagia gitu dan menanyakan apa kabar, di mana kerja, dan berapa tahun, kayak seperti itu. Dan kita ngobrol-ngobrol biasa tentang pekerjaan lah seperti itu. Dan Mbak E ini menanyakan apakah nanti malam bisa keluar tidak atau bisa kita jalan-jalan di pinggir pantai. Kata Teh Widya itu bisa, insya Allah, karena dia itu kan ngurus anak kecil ya. Kata si Mbak E ini, kalau nanti anak aku sudah tidur, aku mau kita jalan-jalan di pantai dan aku pengen curhat teh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, setelah semuanya pekerjaan Teh Widya juga selesai, sudah semuanya makan dan semua sudah diberes-beresin, dan Teh Widya minta izin mau kita jalan-jalan di pinggir pantai. Kalau yang dari Filipina itu kan sukanya bikin-bikin video dan suka live-live kayak gitu. Jadi mereka main HP dan Teh Widya ketemuan sama si Mbak E ini. Dan Teh Widya sama Mbak ini duduk di pinggir pantai dan si Mbak ini bilang, "Teh, aku pengen curhat tapi ini berat sekali untuk untuk dikatakan, untuk dicurhatin gitu. Soalnya ini sangat aib atau sangat tidak pantas kayak seperti itu." Terus kata Teh Widya itu, kalau sekiranya Mbak nyaman atau enak untuk dicurhatin, ya tidak apa-apa, saya siap untuk mendengarkan, kata Teh Widya kan gitu. Terus setelah itu ceritanya itu bikin Teh Widya ya netesin air mata gitu, karena subhanallah banget ya, Teh Widya bersyukur sekali punya majikan Teh Widya kan janda gitu, tapi anak-anaknya itu kan udah pada bujang, kayak umurnya 25, ada yang 30 juga gitu. Tapi alhamdulillah mereka sangat baik dan sangat sopan. Setiap apapun minta air atau dikasih apa gitu selalu bilang terima kasih. Nah, si Mbak ini curhatan bahwa dia itu dijadikan pemuas nafsu oleh majikan laki-lakinya karena majikan perempuannya itu seorang dokter. Jadi kalau sudah pergi bekerja, sebelum bekerja itu si majikan lakinya itu suka suka memaksa untuk meladeni majikan laki-laki. Dan kata Teh Widya itu ditanyakan kenapa tidak bikin video dia lagi kayak
sering di-share ya teman-teman kita di Facebook atau di mana gitu, nakalnya seorang majikan atau anak majikan, terus minta bantuan gitu sama kayak embasi atau pusat untuk meminta bantuan. Nah, si Mbak ini tidak mau gitu untuk meminta atau bikin video karena takut di-share dan juga eh, sem- atau apa ya, dia jadi viral kayak gitu, tidak mau gitu si Mbak ini, jadi memutuskan untuk diam gitu, tapi sering dipaksa untuk meladeni sang majikan. Nah, kenapa kenapa si Mbak ini curhat sama Teh Widya itu minta saran dan solusi gitu. Terus kata si Mbak ini, Teh, aku harus bagaimana gitu. Sedangkan aku kan punya suami di rumah gitu. Dan banyaklah cerita-cerita memilukan selama bekerja di tempat itu. Kalaupun kabur sangat apa ya, di luar itu kan kalau kabur juga tidak tidak aman gitu, tapi tidak mau untuk bikin video atau di live atau di apa gitu karena memang tidak mau ketahuan atau takut menjadi viral dan keluarganya mengetahui apa yang terjadi pada dirinya selama bekerja eh, di luar negeri, karena memang si Mbak ini bekerjanya di Bahrain bukan di Saudi. Nah, Teh Widya hanya bisa membantu dengan saran dan Teh Widya menyarankan Teh bismillah aja karena Allah harus berani memutuskan untuk minta pulang gitu. Terus kata si Mbak ini di rumah ya banyak sekali keperluan yang harus dipenuhi, ya maksudnya seputar ekonomi lah gitu, seputar kebutuhan. Kata Teh Widya itu, kalau Mbak berani memutuskan karena Allah, insya Allah Allah kasih kemudahan. Meskipun berbohong kepada majikan supaya memulangkan si Mbak ini ke Indonesia dengan cara berbohong tidak apa-apa. Ini berbohong karena Allah, karena kebaikan itu tidak jadi masalah. Dan si Mbak ini juga bertanya bagaimana dengan suamiku dan keluargaku. Nah, seperti itu pertanyaannya. Terus kata Teh Widya itu, jangan dibilangin apa yang terjadi di pekerjaan Mbak selama di Bahrain bekerja. Cukup nanti kalau pergi ke Indo, pulang ke Indo, minta maaf sama suami dan juga sama keluarga, dan juga sholat, taubat, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika ini jalan yang terbaik, meskipun tidak bilang sama suami, tapi curhatannya sama Allah, dan sholat taubat dan bertaubat, beristighfar, perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini menjadi jalan yang terbaik. Karena mungkin jika cerita sama suaminya nanti bisa jadi suaminya gimana atau menyakiti, atau bisa jadi menjadi sebuah masalah yang gak apa-apa tidak perlu diceritakan, tapi cukup ceritakan sama Allah dan minta taubat atau minta ampunan dengan sholat taubat dan perbanyak istighfar. Insya Allah Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik. Itu adalah saran yang Teh Widya berikan ke si Mbak E ini. Nah, singkat cerita, tadi malam Teh Widya itu mendapatkan sebuah pesan, karena memang Teh Widya itu ngasih nomor Teh Widya ke si Mbak E ini, dan kita sempat WA-an selama beberapa minggu. Tiba-tiba WA-nya itu tidak aktif gitu. Nah, semalam ada yang WA nomornya Indonesia, dan ternyata si Mbak E ini sudah ada di Indonesia. Ini 6 bulan yang lalu ya cerita ini. Dan si Mbak ini ngasih kabar, Teh, alhamdulillah aku sudah ada di Indo 1 bulan setelah kita bertemu dan
Saya curhat sama Mbak, sama Teteh, dan saya berbohong sama majikan sesuatu yang memang tidak baik. Ibu saya sudah tidak bisa apa-apa, harus pulang, dan seputar berbohong tentang keluarga lah gitu, seperti itu. Tapi memang ibunya itu sudah meninggal gitu. Nah, ibu bukan bilangnya itu bukan sama majikan laki-lakinya, tapi sama majikan perempuannya. Mungkin karena dia seorang dokter dan mengerti gitu, jadi dipulangin meskipun belum habis kontrak, hanya 1 tahun 8 bulan kalau tidak salah waktu itu, waktu cerita sama Teh Widya. Nah, setelah itu dipulangin dan udah 4 bulan di Indo, dan alhamdulillahirrahmanirrahim kabarnya sehat, bersama keluarganya juga baik-baik saja, dan dia buka usaha, punya modal sedikit, buka usaha dan jual makanan. Ya, dia itu bekerja di sini, biasa masak seperti itu, dan dijadikan ilmu untuk jadi ide jualan di Indonesia karena memang rumahnya itu dekat sekolah. Nah, jadi si Mbak E ini pulang berbohong karena berbohong dan dipulangin sama majikannya. Dan setelah sampai di Indo, buka usaha jualan makanan untuk anak-anak sekolah, dan alhamdulillahirrahmanirrahim juga si Mbak ini selalu dapat orderan, kadang-kadang dapat 400.000, kadang-kadang dapat 600.000 gitu, seperti itu. Jadi seputar bikin makanan lah, seperti itu. Jadi harus yakin, ini adalah poinnya, bahwa sesuatu karena Allah itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya si Mbak ini memutuskan berbohong supaya dipulangin, dan setelah pulang punya modal sedikit, dijadikan modal untuk jualan makanan. Dan alhamdulillahnya juga dia tidak cerita sama suaminya, hanya curhat kepada Allah dan juga melakukan sholat taubat dan juga memperbanyak istighfar, ditambah lagi dengan memperbanyak sholawat. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kehidupannya membaik, usahanya juga lancar, dapat memenuhi kebutuhannya yang selama ini bekerja di Saudi atau di luar negeri, di Bahrain, untuk memenuhi kebutuhannya setelah mengalami sesuatu yang tidak baik di sini dalam pekerjaannya, dan bertemu dengan Teh Widya dan meminta saran. Teh Widya kasih saran, dan dia saran dari Teh Widya itu diterima dan dilakukan, dan pulang ke Indo ternyata baik-baik saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Teh Widya yang membuat bahagia itu ternyata Teh Widya itu bisa memberikan sebuah manfaat kepada yang lain gitu. Dan kata si Mbak ini, terima kasih Teh Widya sudah memberikan saran dan juga sudah memberikan sesuatu yang tidak ada di pikirannya, seperti itu. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang sudah ada di Indo, masih berkumpul sama keluarga, dan juga kebutuhannya bisa dipenuhi dengan jualan makanan. Subhanallah banget ya, sesuatu karena Allah itu akan diberikan kemudahan. Jadi jangan khawatir dengan rezeki, Allah dulu, perbanyak istighfar, sholawat, karena meskipun sesuatu yang tidak baik, karena dia di sininya itu jadi pemuas nafsu majikan, tapi bukan keinginannya ya, karena dipaksa. Karena oleh sebab itu Teh Widya menyarankan untuk berbohong supaya dipulangin gitu. Itu adalah salah satu yang dalam pikiran Teh Widya itu yang terbaik gitu. Ternyata memang yang terbaik, subhanallah banget. Ini adalah kisah nyata dari teman kita dari Jawa Timur yang berinisial
inisial Mbak E, dan sekarang sudah ada di Indonesia, sudah baik-baik saja, dan juga sangat lebih tenang, lebih bahagia bersama keluarga berkumpul. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Teh Widya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.